Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya hari ini kita akan membahas tentang konfigurasi elektron dengan menggunakan model mekanika kuantum ya. Konfigurasi elektron. Kemarin kita sudah membahas bahwa yang namanya konfigurasi elektron itu adalah susunan elektron berdasarkan kulit atau suatu orbital di dalam atom. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang konfigurasi elektron berdasarkan model atom Bohr ya. Kemudian sekarang kita akan membahas konfigurasi elektron berdasarkan model atom mekanika kuantum. Apa sih bedanya? Nah, kalau misalkan dalam konsep Bohr itu kemarin kita ada yang pertama itu ada kulit K, L, M, N, dan O. Dimana kulit K itu adalah N sama dengan 1, L itu N sama dengan 2, M itu N sama dengan 3, N itu N sama dengan 4, dan O itu N sama dengan 5. Nah, K, L, M, N, dan O ini adalah kulit. Yang membedakan antara model atom Bohr dengan model atom mekanika kuantum, kalau pada model atom mekanika kuantum itu kulit tidak pakai K, L, M, N, O, langsung saja kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, kulit keempat, kelima, dan seterusnya. Hanya selain kulit dalam model atom mekanika kuantum itu juga ada yang disebut dengan subkulit. Subkulitnya ada subkulit S, subkulit P, subkulit D, dan subkulit F. Jadi dalam satu kulit itu ada yang terdiri dari beberapa subkulit. Nah, sama seperti kemarin di mana KLMNO ini punya jumlah elektron maksimal, maka setiap subkulit juga ini dia punya jumlah elektron maksimal. Jumlah elektron maksimal untuk kulit S ini dimulai dari jumlahnya 2. Untuk P jumlah elektron maksimalnya itu adalah 6. Untuk D, jumlah elektron maksimalnya itu adalah 10, dan untuk F, jumlah elektron maksimalnya itu adalah 14. Ya, ini adalah jumlah elektron maksimal yang bisa dihuni oleh masing-masing subkulit. Nah, nanti kulitnya itu akan ada angkanya di depan, sama kayak angka koefisien lagi. Jadi si kulitnya itu ditulis di depan, sedangkan nanti untuk elektronnya itu nanti akan ditulis seperti pangkat ada di atas. Kemudian di sini kita lihat, di sini ada subkulit S. Subkulit S dimulai dari kalau ini yang tadi ini adalah jumlah elektron maksimal. Ini adalah jumlah elektron maksimal. Nah, sekarang kalau untuk kulit itu masing-masing ada angkanya. Untuk S ini dimulai dari kulit pertama. Untuk P ini dimulai dari kulit kedua. Untuk D ini dimulai dari kulit ketiga, dan untuk F ini dimulai dari kulit keempat ya. Jadi S itu dimulainya dari kulit pertama, P kedua, D ketiga, dan F keempat. Sedangkan untuk jumlah maksimalnya S itu 2, P itu 6, D itu 10, dan F itu 14. Nah, merujuk kepada konfigurasi elektron berdasarkan model atom mekanika kuantum, itu kita merujuk pada aturan konfigurasi elektron yang dikemukakan oleh Aufbau atau yang sering dikenal sebagai asas Aufbau. Asas Aufbau. Menurut Aufbau, elektron menempati orbital-orbital dimulai dari tingkat energi yang terendah ke tingkat energi yang tinggi sesuai dengan urutan subkulit. Nah, perhatikan tingkat kulit misalnya itu ada kulit pertama, kedua,
ketiga, keempat, kelima, keenam, 7, dan kulit ke-8. Ingat, S hanya ada di kulit pertama, P dimulai dari kulit kedua, D dimulai dari kulit ketiga, dan F dimulai dari kulit keempat. Perhatikan di sini S berarti ada 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, sampai 8S. P karena dimulai dari kulit kedua berarti 2P, 3P, dan seterusnya. D dimulai dari kulit ketiga berarti 3D, 4D, 5D, dan seterusnya. F dimulai dari kulit keempat berarti 4F, 5F, 6F, 7F, dan seterusnya. Nah, tadi dikatakan bahwa menurut Aufbau, elektron itu dimulai dari tingkat energi yang terendah ke tingkat energi yang paling tinggi. Nah, di sini semakin tinggi kulitnya, artinya semakin tinggi tingkat energinya. Berarti kulit pertama itu adalah menempati tingkat energi yang paling rendah, dan kulit ke-8 itu menempati tingkat energi yang paling tinggi. Ini contohnya ya, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana susunan konfigurasi elektronnya? Nah, kalau berdasarkan gambar hujan ini, di sini ada rute hujannya. Ini artinya alur konfigurasi elektronnya. Yang pertama itu dimulai dari 1S, dari 1S ke 2S, dari 2S ke 2P, dari 2P ke 3S, dari 3S kita lihat dari 3S ke 3P, dari 3P ke 4S, dari 4S itu ke 3D. Nah, ternyata di sini tingkat energi 4S itu lebih rendah daripada tingkat energi 3D. Meskipun ini D dia berada pada kulit ketiga, tapi ternyata tingkat energinya lebih tinggi ya. Dari 3D kemudian ke 4P, dari 4P ke 5S, dari 5S ke sini ke atas ke 4D, dari 4D ke 5P, dari 5P ke 6S, dari 6S di sini ternyata langsung ke 4F. Jadi meskipun S ini dia nomor 6, tetapi tingkat energinya lebih rendah daripada subkulit F yang ada pada kulit keempat ya. Jadi ternyata F itu punya tingkat energi yang lebih tinggi. Dari 4F ke 5D, dari 5D ke 6P, dari 6P ke 7S, dari 7S di sini ke 5F, dari 5F ini ke 6D, dari 6D ke 7P, dari 7P ke mana? Ke 8S. Nah, gitu. Jadi kalian harus hafal ya susunannya. Ini yang wajib kalian hafal lah. Semakin ke sana semakin panjang, tapi minimal ini yang wajib kalian hafal. Jadi 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D, 7P, 8S. Hafal? Nah, kalian harus hafal ya. Nanti bagaimana kalau misalkan kalian ada soal terus diminta untuk menentukan konfigurasi elektronnya. Nanti ini menggambarkan kulit, nanti si elektronnya ditaruh di atas. Jadi nanti di elektron di atas ditotalkan sejumlah senyawanya gitu ya. Maaf, maksudnya sejumlah elektronnya. Nah, Ibu punya cara mudah untuk menghafal. Di sini kalian kalau misalkan kalian bingung, cara menghafalnya itu adalah S 2 kali, PS 2 kali, DPS 2 kali, FDPS 2 kali ya. S PS DPS FDPS, S PS DPS FDPS, S 2 kali, PS 2 kali, DPS 2 kali, FDPS 2 kali. Nah, bagaimana sih penerapannya? Oke, kita lihat. Yang pertama S 2 kali, kalian tulis S. PS 2 kali, PS, PS. DPS 2 kali, DPS, DPS. FDPS 2 kali, FDPS, FDPS. Kalau sudah, kita beri nomor. S dimulai dari kulit pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. P
dimulai dari kulit kedua. 2, 3, 4, 5, 6, 7. D dimulai dari kulit ketiga. 3, 4, 5, 6. Dan F dimulai dari kulit keempat. 4, 5. Sekarang lihat dengan yang atas. 1S, 1S. 2S, 2S. 2P, 2P. 3S, 3S. 3P, 3P. 4S. Lihat di atas 3D. Sama kan? 4P. 5S. 5S, 4D sama. 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D, 7P, 8S. Sama kan? Nah, caranya gitu ya. S 2 kali, PS 2 kali, DPS 2 kali, dan FDPS 2 kali. Itu caranya. Nah, kamu bikin konfigurasi elektronnya bergantung kepada jumlah elektron yang ada pada pada atomnya ya. Jadi tergantung pada atom yang terdapat di soal. Ingat tadi untuk jumlah jumlah elektron maksimal S itu 2, P itu 6, D itu 10, dan F itu 14. Ini kamu harus tahu. Nah, nanti penulisannya ini bagaimana? Contohnya, oke, kita masuk ke contoh ya. Kita masuk ke contoh. Misalnya karbon punya jumlah elektron 6. Kalau kemarin berdasarkan konfigurasi elektron menurut Bohr, maka berarti di sini 2 dan 4. Ini kulit K, ini kulit L atau kulit pertama, kulit kedua. Nah, kalau berdasarkan mekanika kuantum, berarti di sini ingat tadi Ibu bilang S 2 kali, berarti S. P S 2 kali, berarti P S. Cukup segini aja dulu. Kenapa? Karena lihat di sini jumlah elektronnya cuma 6. Di sini dimulai dari angka 1, angka 2, angka 3. Ini dimulai dari angka kedua. Oke, sekarang lihat di sini S. S itu elektron maksimalnya adalah 2, maka kita simpan di sini 2. 6 kurangi 2 berarti sisanya 4. Masih ada 4 buah elektron. Sekarang S ini jumlah maksimalnya 2, kita isi 2. 2 tambah 2, 4. 6 kurangi 4, sisa 2. P jumlah maksimal elektronnya itu 6. Sisanya berapa? 2. Nah, berarti 3S ini nggak kepakai ya. 3S ini dia tidak terpakai. Kenapa? Karena jumlah elektronnya hanya sampai P. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 2, 6. Itu ya, itu contohnya. Kemudian selanjutnya, misalnya Mn. 25 Mn. Oke, kita bikin konfigurasi elektronnya. Tadi kata Ibu S 2 kali. S. PS 2 kali. PS. Sekarang kita beli nomor. S dimulai dari kulit pertama. 1, 2, 3, 4. P dimulai dari kulit kedua. 2, 3. Kita buat dulu segini ya, takutnya berlebihan kayak tadi. Sekarang kita bikin elektronnya. 25S itu maksimalnya 2. 25 kurangi 2 masih banyak, 23. S ini maksimalnya 2. P ini maksimalnya 6. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 6, 10. 25 kurangi 10, masih ada 15. Ini S maksimalnya 2, P maksimalnya 6. 10 tambah 2 tambah 6, 8. 10 tambah 8, 18. Masih nyisa. S ini maksimalnya berapa nih? 2. Ini 2 tambah 2 tambah 6, 10. 11, 12, 18, 19, 20. 20 masih nyisa lagi. 25 kurangi 20 berapa? 5. Nah, berarti kita hafalin yang tadi. S 2 kali, SS, PS 2 kali, SS, PS, PS. Berarti selanjutnya itu adalah yang ini DPS ya. S 2 kali, PS 2 kali, berarti di sini D. Kita coba dulu D. Maaf, pakai yang ini nih. Kita coba D.
D itu dimulai dari kulit keberapa? Dimulai dari kulit ketiga. D maksimalnya berapa? Maksimalnya D itu adalah 10. Sekarang kita totalkan, sisanya berapa? 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10, 12, 18, 20. 25 kurangi 20 berarti sisanya di D itu ada 5. Nah, begini. Jadi konfigurasi elektron untuk Mn itu adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d5 gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya perhatikan, kamu sama seperti kemarin harus menentukan letak golongan dan letak golongan dan periode dari suatu unsur dalam tabel periodik. Nah, untuk menentukan di mana periode dan golongan, itu kamu harus melihat elektron terakhir dalam konfigurasi elektron itu terletak pada subkulit mana. Misalnya untuk C di sini dia ada pada 2P. Kemudian Mn itu ada pada 3D. Kalau misalnya Ibu punya unsur 3Li, berarti kan jumlah elektronnya 3. Berarti S 1, 2. S yang pertama jumlah elektronnya 2. 3 kurangi 2, 1. Berarti pada 2S ini di sini elektronnya 1. Maka elektron terakhir ini pada 2S1, ini pada 3D5, ini pada 2P2. Dari 3 unsur ini ternyata masing-masing elektron valensinya berada pada subkulit yang berbeda-beda. Nah, lalu bagaimana dong menentukan periode dan golongan atau menentukan elektron valensi ya? Karena sama seperti kemarin. Jadi elektron valensi di sini menentukan golongan. Kemudian di sini jumlah kulit, di sini dia akan menentukan periode. Nah, oke, di sini untuk menentukan elektron valensi. Apabila elektron terluarnya berakhir di kulit S, maka harga elektron valensinya sama dengan elektron di kulit S. Apabila elektron terakhirnya berada di kulit P, maka untuk menentukan elektron valensi itu adalah elektron S ditambah elektron P. Apabila elektron valensinya berakhir di kulit D, maka untuk menentukan elektron valensi itu adalah elektron terakhir S ditambah elektron D. Contoh. Tadi yang pertama di sini 6C itu 1S2, 2S2, 2P2. Berarti elektronnya 6C itu 1S2, 2S2, 2P2. Berarti elektron terakhirnya ada di kulit P. Karena elektron terakhirnya ada di kulit P, berarti jumlah elektron valensinya S plus P. Elektron S 2, elektron P 2. Berarti jumlahnya 2 tambah 2, 4. Ya. Nah, maka untuk menentukan periode dan golongannya, kalau misalkan di sini ada angka 2P2, berarti di sini ini adalah kulit untuk melihat kulit, ini adalah untuk elektron. Nah, maka di sini lihat kulit terakhir di sini ada pada angka 2 ya, yang paling luarnya itu angkanya 2. Berarti 6C ada pada periode kedua. Kemudian di sini elektron valensinya 4, berarti golongannya dia ada pada golongan 4. Nah, seperti itu ya. Lalu bagaimana dengan Mn dan Li? Coba kerjakan sendiri ya.